Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, saya tidak tahu seberapa dalam saudara bisa menghayati realitas keberadaan Allah ini. Saya tidak tahu seberapa dalam saudara menghayati realitas keberadaan Allah ini. Bahwa kita hidup di semesta di mana ada Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, saudaraku. Kesadaran itu yang pertama membuat kita takut akan Tuhan. Mari kita terus menyuarakan kepada diri kita sendiri, menyuarakan kepada jiwa kita bahwa ada Allah yang hidup. Dan kesadaran itu saya harap sungguh-sungguh mendorong saudara untuk mencari pengalaman konkret dengan Allah yang hidup. Saya juga tidak mau menjadi pendeta atau gembala sidang atau pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang hanya jual mulut, jual suara, omong doang, saudara. Cakap bicara, banyak cakap. Saya juga berusaha untuk menghayati bahwa ada Allah yang hidup. Dan kalau saya ada di sini, saya sedang berurusan dengan Tuhan, itu yang pertama. Untuk menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak Allah untuk saya sampaikan. Dan yang kedua, saudara, kalau saya berdiri di sini, saya berurusan dengan saudara untuk sungguh-sungguh menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya sampaikan. Jadi ada hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan saudara. Ada Allah yang hidup. Dan menghayati mengenai keberadaan Allah ini memang sebenarnya tidak mudah. Sebab orang mudah berbicara dan gampang berteori, tetapi dalam kenyataan hidup sungguh tidak mengalami atau belum mengalami. Saya sangat berharap semua saudara memiliki gairah yang sangat kuat untuk mencari pengalaman pribadi dengan Allah yang hidup. Apalagi kalau saudara seorang pelayan jemaat, saudara pemberita firman, saudara mengambil bagian dalam pelayanan. Saya sangat berharap saudara memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ya, WL, singer, setiap kali menyanyi itu ada connect dengan Tuhan. Bukan bersuara ke udara kosong, saudara. Kalau kita menghayati bahwa kita hidup di semesta, ada Allah yang hadir, kita akan takut akan Dia dan bertumbuh terus rasa takut itu. Ya. Takut akan Allah, takut karena kita mengasihi dan menghormati Dia, mengasihi dan menghormati. Kalau anak takut orang tua tingginya 155, anak 165, lebih tinggi anak, lebih kuat, lebih kaya. Kok takut ya sama orang tua? Karena mengasihi dan menghormati, saudara. Yang kedua, kalau kita menghayati kita hidup di semesta di mana ada Allah yang hadir, kita menjadi tenang, saudara. Tenang, saudara. Ada Allah yang hidup. Nah, Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ditambahkan di hadapanku artinya, karena Allah maha hadir, maka dimanapun kamu tidak boleh memperlakukan satu pribadi atau sesuatu benda yang perlakuan itu hanya pantas untuk Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu berarti, saudara,
kita tidak boleh memperlakukan sesuatu atau satu pribadi atau seseorang yang perlakuan itu hanya pantas kita tujukan untuk Tuhan. Betapa celaka orang-orang yang tidak tahu bagaimana memperlakukan Tuhan secara pantas. Sebab kalau seseorang memperlakukan Tuhan secara tidak pantas, saudaraku, suatu hari nanti dia akan berhadapan dengan Tuhan. Dan ketika berhadapan dengan Tuhan, yang seharusnya pantas diperlakukan sesuatu itu, yang pantas diperlakukan sebagai Allah, betapa mengerikan, saudara. Oleh sebab itu kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya menyadari betapa mulianya pekerjaan ini, saudara. Bukan karena saya sedang berbicara dan saya adalah pengkhotbah. Saya menyadari betapa mulianya pekerjaan ini. Betapa pekerjaan ini tidak bisa dibayar pakai uang. Tidak bisa dibayar pakai uang, saudaraku. Kalau sampai saya merasa berat menerima sesuatu dari hasil atau bayaran khotbah ini, betapa murahnya firman yang saya sampaikan. Betapa mahalnya, saudara. Oleh sebab itu, betapa beruntungnya Anda untuk mendengar firman ini. Siapapun Anda, apapun dan bagaimanapun latar belakangmu, bahkan apapun dan bagaimanapun keadaanmu hari ini, tidak menjadi masalah. Karena Tuhan tidak berurusan dengan engkau kemarin, engkau 2 tahun yang lalu, apalagi engkau 10 tahun yang lalu. Tuhan mau berurusan dengan saudara hari ini, dan menjadi seperti apa saudara nanti. Karena Allah sanggup mengubah keadaan yang bagaimanapun sulitnya. Nah, bagaimana kita memperlakukan Allah? Kembali di Keluaran pasal 7 ayat 1. Keluaran pasal 7 ayat 1, Tuhan sendiri yang membuat formulasi mengenai apa itu Allah, deskripsi mengenai siapa itu Allah. Keluaran pasal 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Aku akan mengangkat engkau sebagai Allah, sebagai Elohim bagi Firaun. Dari penjelajahan mengenai kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir dalam kitab Keluaran, dapat disimpulkan mengenai siapa dan apakah yang dimaksud dengan Allah itu. Sebagai berikut. Allah adalah pribadi yang berkedudukan sebagai Tuhan, sebagai majikan, yang berdaulat, yang memiliki kehendak secara absolut, di mana kehendaknya harus dituruti atau dilaksanakan secara mutlak demi kepentingannya, lebih dari kepentingan kita. Kalau kita jujur, saudara, ternyata ada banyak hal atau satu pribadi yang kita perlakukan sebagai Allah. Kalau orang diperbudak oleh suatu hobi, suatu kesenangan, dibelenggu oleh uang, materi, kehormatan, dan lain sebagainya, itu Allah lain. Itu Allah lain, saudaraku. Oleh sebab itu Allah harus diakui sebagai penguasa, satu-satunya yang harus dipatuhi. Bapak segala roh yang harus ditaati. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengerti kehendaknya. Ketemu Tuhan saja tidak. Bagaimana kita bisa ketemu Tuhan? Dia roh adanya. Di mana kita bisa mencari Tuhan? Nggak sederhana, saudara. Itu nggak sederhana. Kalau khotbah saya hari ini, saya menegaskan bahwa melakukan kehendak Allah itu paling sulit dalam hidup, saudara. Itu paling sulit. Lebih sulit dari apapun. Lebih sulit dari apapun, saudaraku. Jadi jangan anggap remeh. Ya. Jangan ada berkata ya. Jangan ada anggap remeh dah. Jangan anggap remeh, saudaraku. Nantilah ketemu Tuhan. Anda nggak pernah ketemu di dunia ini. Dan di kekekalan Anda nggak pernah ketemu juga.
maka betapa pentingnya kita mencari pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan yang murni. Dan saya ingatkan, jangan membuat strata. Ini strata pendeta, boleh dekat Tuhan, boleh kenal Tuhan, ada hubungan khusus dengan Tuhan, punya nomor HP khusus. Sekali pencet, nggak 2 kali, sudah diangkat Tuhan. Kalau Anda punya handphone jemaat, blank spot terus. Nggak begitu, nggak. Semua kita harus ngotot cari Tuhan. Dan berulang-ulang saya terus mengatakan di sini, ya saudara, kita harus betul-betul mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan mengerti kehendaknya. Kalau tidak, pasti punya Allah lain. Nah, kalau bangsa Israel bisa tidak memiliki Allah lain dengan satu standar, standarnya kan mereka ada standarnya, saudaraku ya. Orang Israel itu kan standarnya Taurat. Yang kedua, ibadah di kemah suci. Ibadah agama Yahudi, Judaism, di kemah suci atau di bait Allah. Kalau mereka melakukan Taurat yang tertulis itu dan pergi ke bait suci atau ke kemah suci menyelenggarakan ritual, mereka sudah tergolong tidak memiliki Allah lain. So very simple, very simple. Nah, orang Kristen nggak punya Taurat. Jangan berpikir kalau kita sudah memiliki kelakuan yang baik secara moral dan ke gereja, kita tidak punya Allah lain. Salah. Keliru. Sebab ibadah kita dalam roh dan kebenaran. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan untuk kepentingan Tuhan. Dipersoalkan lagi, kepentingan Tuhan itu yang bagaimana? Rumit kan saudara? Kita tidak memiliki Taurat. Kalau orang Yahudi guna melakukan kehendak Allah, toolsnya adalah Taurat. Tetapi kalau orang percaya, pikiran perasaan Tuhan, keinginannya, kehendaknya. Jadi bermasalah kita, saudara. Kalau orang Yahudi memiliki satu keadaan hidup, tidak memiliki Allah lain, yang penting masih melakukan Taurat, ada dong tertulis, simple. Yang kedua melakukan ibadah agama Yahudi di bait Allah atau di kemah suci. Orang Kristen, bait Allah itu tubuhnya. Kita tidak punya syariat atau hukum. Toolsnya kita kehendak Allah. Makanya orang harus punya kepekaan mengerti kehendak Allah. Maka lebih mudah sekali kita punya Allah lain. Lebih mudah kita punya Allah lain, saudaraku. Enak dibagi orang Yahudi, enak. Karena standarnya beda, saudara. Standarnya itu beda. Jadi rumit. Rumit. Tetapi saudara mau jadi kekasih Tuhan, nggak ada pilihan lain. Inilah umat perjanjian baru dengan standar khususnya. Jangan putus asa. Kita punya kesempatan untuk belajar terus sebelum kita mati. Sehingga kita memiliki Allah yang benar. Dan ketika kita menghadap Allah yang benar, saudaraku, Dia mengakui bahwa kita telah memiliki Dia sebagai Allah. Dia mengakui kita telah memperlakukan Dia sebagai Allah. Itu diingat penjelasan ini, saudara. Ini tidak bisa ditulis dalam satu kalimat. Bahkan satu halaman pun kadang-kadang kurang cukup. Tapi dengan suasana ini, dengan pemilihan kata-kata seperti ini yang tidak bisa saya ulangi lagi, saudara tahu bagaimana penjelasan mengenai tidak punya Allah lain. Betapa pentingnya, saudara, hal ini. Kalau saudara membaca temanya Allah lain, apa sih? Luar biasa kan? Yang kedua, kalau dia sebagai pribadi yang memiliki kehendak dan kehendaknya tidak boleh ditolak, betul? Itu berarti dia termulia dalam hidup. Tidak boleh ada sesuatu yang kita pandang berharga atau mulia lebih dari Tuhan. Tidak boleh ada kekasih lain. Kita sering tanpa sadar selingkuh. Ini yang Alkitab katakan percabulan rohani. Kalau orang Israel yang namanya percabulan rohani, mereka menyembah dewa lain. Mereka tidak melakukan ibadah
Di bait Allah, mereka menyembah kepada Baal, Dagon, dalam bentuk berbagai ritual dan seremonial. Itu namanya berjinah rohani. Jinah bakti. Jinah bakti. Nah, orang Kristen gimana? Kita nggak ke dukun? Yes. Tidak melakukan seremonial ibadah agama lain? Yes. Kita ke gereja? Yes. Apakah berarti kita tidak punya Allah lain? Belum tentu. Jadi rumit, saudaraku. Coba kita tanya di dalam diri kita, apa yang paling kita anggap berharga dalam hidup ini? Uangkah? Harga dirikah? Apa? Kita harus jujur dengan diri sendiri. Nama baik, kebesaran kita kah? Apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup? Kalau ada sesuatu atau seseorang yang kita hargai lebih dari Tuhan, itu Allah lain. Itu Allah lain. Saya tidak bisa bicara yang lain, saudaraku. Ini standarnya. Saya juga memukul diri saya sendiri dengan pernyataan ini. Oleh karenanya juga saya memperkarakan hidup saya di hadapan Tuhan. Apakah ada seseorang atau sesuatu yang saya cintai lebih dari Tuhan? Dan saya harus bergumul untuk melepaskan segala sesuatu yang kupandang berharga lebih dari Tuhan. Walaupun sakit, saudara. Walaupun sakit. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Menyembah. Kata menyembah di situ, Tuhan Yesus menggunakan satu kalimat proskuneo. Proskuneo. Kata ini berarti memberi nilai tinggi Tuhan. Arti sempitnya tunduk, yang sama dengan sakah dalam bahasa Ibrani. Proskuneo artinya memberi nilai tinggi. Betapa naifnya orang-orang Kristen yang merasa sudah menyembah Tuhan hanya karena bisa menyanyi diiringi fluktuasi nada, atau lebih lagi yang bisa berbahasa roh, dan dia merasa sudah menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu bukan sekedar syair lagu, syair nyanyian, fluktuasi nada, atau berbahasa roh dalam liturgi. Tapi sikap hati yang menghargai Tuhan lebih dari segala hal di sepanjang waktu hidup kita. Tuhan yang bisa membaca hati kita, saudaraku. Allah bisa membaca hati kita. Di dalam hal ini tidak ada orang yang bisa membaca hati kita kecuali Tuhan. Dan kalau kita memiliki kejujuran yang tinggi melihat diri sendiri oleh terang firman Tuhan, kita akan tahu apa yang paling berharga dalam hidup ini. Harga diri kah? Pangkat kah? Atau siapa? Dalam perjalanan hidup saya, kalau saya mulai selingkuh, ada seseorang atau sesuatu, benda, harga diri yang kuhargai lebih dari Tuhan, maka saya mulai kehilangan wajah Tuhan. Jujur, saudara, saya mulai kehilangan wajahnya. Betapa sulitnya saya menemukan wajah Tuhan. Tidak sederhana loh menjadikan Allah, semesta alam sebagai Allah kita itu. It is not easy. Tidak sederhana, saudara. Tapi jangan mati dulu sebelum Anda bertobat. Sebelum Anda mati, Anda bertobat dulu. Anda gak akan rugi ikuti apa yang saya sampaikan ini. Anda gak akan rugi. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan bertemu muka dengan muka. Dan Tuhan akan menilai apa kita sungguh-sungguh telah memperlakukan Dia sebagai Allah. Saya bukan orang yang sudah sempurna, saudara. Saya terus bergelut untuk itu. Terus bergelut, terus bergumul untuk itu. Kalau saudara menilai ada sesuatu yang lebih berharga dari Tuhan, engkau punya Allah lain. Engkau punya Allah lain. Orang bisa loh tega jalan-jalan ke mall nggak ke gereja. Bisa nonton bola sampai pagi tapi berdoa juga enggak. Orang bisa beli barang ini, beli barang itu, dia bisa berapapun. Tapi untuk pekerjaan Tuhan dia tidak punya beban. Saya tidak bisa ngerti itu. Saya nggak bisa paham.
Saya kalau lihat begitu udah putus asa gitu, lihat orang nggak bisa rubah. Itu tekukannya, pakemnya udah, wah, nggak bisa dirubah, saudara. Saya nggak bisa ngerti gimana ngerubahnya. Udah dengar firman, lihat contoh hidup saya, masih nggak bisa. Masih berkata, itu kan Pak Eras itu pendeta ya, kita mah beda. Ya udah, lu beda. Saya berkali-kali mengatakan tidak ada standar ganda, semua standar yang sama. Oke? Jadi saudara bisa ngerti kalau saya khotbah seperti orang marah, seperti orang frustasi. Itu bukan karena saya mau marah, saudara. Kekekalan itu menakutkan, betul nggak? Kalau bertemu Allah yang Maha Kudus, dahsyat banget loh saudara. Lalu Anda telah memperlakukan salah dia, mengerikan loh. Mengerikan sekali. Menakutkan itu. Saya menghindarkan saudara dari celaka itu. Kalau dia menjadi Allahmu, hormati dia. Hormati dia. Tapi kan saudara tidak memandang kemuliaan Tuhan atau belum? Saudara sudah melihat the glory of this world. Kemuliaan dunia, susah ngerubah ini. Tapi pastikan bahwa dia lebih berharga, lebih mulia, lebih agung dari segala sesuatu. Anda bisa berkata, aku rela kehilangan apapun dan siapapun, tetapi aku tidak mau kehilangan dia. You harus betul-betul mencintai Tuhan. Saya juga bukan orang yang sudah sempurna loh. Tapi saya paksa diri saya untuk mencintai Tuhan. Saya paksa untuk mencintai dia. Walaupun jatuh bangun, saya paksa untuk mencintai Tuhan. Jadikan ini satu-satunya duniamu. Jesus is the only world I have. Engkau duniaku sayang. Engkau matahariku. Engkau harmoniku. Engkau nyanyianku. Pokoknya segalanya. Kekasih jiwa. Jelas. Paksa. Kalau orang ketawain, emangnya lu kenal dia? Ya aku belum kenal-kenal banget, tapi aku cari terus sampai aku mengalami dia. Aku percaya bahwa langit dan bumi tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Aku percaya Injil Yohanes, Tuhan Yesus yang menciptakan. Dia tidak murahan. Dia tidak murah untuk disentuh. Makanya ada 3 keheningan yang Anda harus miliki kalau mau mencapai Tuhan. Saya belum punya sempurna. 1, keheningan batin, menyangkut suasana. Capai keheningan batin. Yang kedua, kesucian. Kesucian hati. Yang ketiga, ketiadaan keinginan. Sampai titik tertentu Anda menyentuh Tuhan. Maka perlu meditasi dalam keheningan yang tinggi. Tidak usah mikir apa-apa menghadap Tuhan, saudaraku. Lalu kalau ada dosa-dosa diakui, minta ampun. Lalu Tuhan, aku tidak mau melakukan lagi setiap kesalahanku. Yang ketiga, ketiadaan keinginan. Aku ingin ini, aku ingin itu. Enggak. Ngerti gak, jiwamu itu kekal bro. Nanti kalau sudah akhir zaman, menoleh pun saya tidak. Saya tidak peduli masa lalumu macam apa. Rumah tanggamu lah apapun keadaanmu. Saya percayalah mengasihi jiwamu. Dan menjadikan setiap saudara kekasih-kekasih Tuhan. Kalau saudara menjadikan Tuhan lebih berharga dari segala hal, Anda tidak akan jadi miskin. Anda tidak akan direndahkan, diinjak-injak orang. Karena Allah pasti membela kamu. Tanpa doa saya, engkau pasti dilindungi Tuhan. Percayalah. Dia hidup. Jangan punya Allah lain. Jangan ada yang berharga lebih dari Tuhan, saudaraku. Saya tahu suara ini tidak banyak diperdengarkan. Dan tidak banyak orang yang menerima. Tapi kalau saudara mau menerimanya, Anda sangat beruntung. Kalau Allah adalah majikan yang kita taati, sehingga dia menjadi begitu berharga, lebih dari segala hal, itu berarti kita tidak mengharapkan apapun sebagai kesenangan dan perlindungan kecuali Tuhan. Saya bisa membedakan dulu saya dengan saya hari ini. Saya dulu dimusuhin orang, saya berusaha untuk membalas.
dengan segala cara. Selain saya pendendam, memang saya temperamental. Sekarang Tuhan ajar satu hal. Aku dilawan, dilukai, dikhianati orang yang jauh lebih lemah dari saya, yang saya bisa injak dia. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya memperkarakannya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku perkarakan di hadapan-Mu. Hal itu bisa saya lakukan setelah dua hal. Yang percaya, saya percaya Allah hidup. Yang kedua, saya benar. Kalau saya salah, saya bisa bela diri. Karena saya benar, biar Tuhan yang berurusan. Dan yang ketiga, berkat yang saya terima adalah saya jangan bikin salah. Tuhan itu perlindungan kita, saudara. Saya sudah menjual Tuhan bertahun-tahun, saudara. Dan merendahkan Tuhan bertahun-tahun. Saya baru sadar minggu-minggu ini, saudara. Walaupun tidak berarti saya menjual kasar, tapi termasuk menjual. Ketika gereja membangun, ketika gereja butuh sesuatu, lalu saya bilang, mari dukung Pak. Saya menjual Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu butuh bantuan. Padahal Allah yang besar. Sekarang lebih baik saya sampaikan saja begini. Kita mau bangun gereja, kita mau pindah tempat, spread, udah, jangan ngomong lagi. Kalau orang sadar dukung, nggak sadar ya sudah. Nggak usah sampai, Pak tolong bantu ya Pak. Bapak yang bantu bisa nggak? Nggak perlu. Bapak jadi personal garansi ya, saya mau utang bank. Sekarang saya tidak lakukan lagi. Biar gereja ini bangkrut, saya tidak akan minta bantuan manusia. Saya mau lihat Allahku hidup atau tidak. Aku mau belajar berlindung kepada Tuhan yang hidup. Aku mau membuktikan Allahku hidup dan berkuasa. Jangan hanya banyak bicara lalu minta-minta bantuan dan tolong orang. Kalau orang membantu, kalau orang menolong, kasihan. Dia salah dan saya membuat Tuhan terhina. Ngerti nggak? Seluruh hidup kita milik Tuhan. Kalau orang dengar firman dan sungguh-sungguh dijamah, kalau aku bisa punya rumah 3, 2, kenapa aku tidak bisa mempersembahkan 1 untuk Tuhan? Saya sudah buktikan. Dan saya akan melakukan lebih gila dari yang sudah-sudah. Dari segala sesuatu yang saya miliki. Melayani Tuhan itu perkataanmu benar. Pikiranmu benar. Tindakanmu benar. Itu saja. Bukan duitmu dulu. Kelakuanmu. Supaya setiap orang mencium keharuman hidupmu. Amin. Itu dulu. No need duit. No need uang. Tidak butuh duit. Kelakuanmu. Kalau kamu anak-anak ya mama papa cium harum hidupmu. Orang tua mertua mencium keindahan hidupmu. Itu melayani Tuhan. Kembali soal berlindung kepada Tuhan. Aku berlindung Tuhan. Aku mau membuktikan Engkau hidup. Saudara punya persoalan. Pasti Anda juga punya kebutuhan. Ada bahaya dan ancaman dalam hidupmu. Dan mungkin ancaman itu dibuat tidak lenyap-lenyap dalam hidupmu. Percaya itu latihan. Itu latihan. Kita punya kebutuhan besar banget. Dilatih iman kita. Kayak Yuyun jot-jotan. Ini sport hati, kalau gak kuat jebol jantungnya. Nggak apa-apa. Mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kelihatannya semua keadaan sama dan tidak berubah. Tunggu. Dia pasti bertindak pada waktunya. Saya bukan hanya bisa khotbah. Saya ini pendeta keluaran, saudara. Dari Mesir sampai Kanaan. Bukan pendeta kejadian. Bukan sok. Saya menderita panjang dalam hidup ini. Dan saya mengerti bagaimana penderitaan orang lain. Saya mengerti bagaimana sulitnya hidup. Makan gak bisa, makan. Di tempat pelayanan itu kalau berangkat hari Sabtu, pulang hari Minggu malam. Sabtu bisa gak makan loh kita. Jambu air kita masak. Jambu air kita rebus sama mie. Bukan Indomie yang ada bumbunya, ini mie biasa gitu. Kasih garam, kasih apa, itu doang. Tapi suatu hari ketika saya ke kota Roma Eropa. Saya makan spaghetti di pinggir jalan. Di kafe. Tuhan kasih ingat saya. Ingat dulu kamu di Bekasi. Aku bisa bawa kamu ke Roma hari ini. Dia kuat. Dia kuat. Dia hebat. Dia berkuasa. Dia bisa menjadi perlindunganmu. Saya tidak bergantung pada kekuatan manusia. Dan saya mau mengajak saudara bergantung sama Tuhan. Amin. Dia pasti lindungi kita. Pasti.
Kalau Anda di belakang tidak adil, bawa ke Tuhan. Dan buktikan Allah itu hidup. Dia nggak mungkin lupakan Anda. Amin. Diperlakukan sewenang-wenang oleh sesamamu. Engkau tidak mampu melawan dia. Ada tangan kuat yang akan melawan. Tuhan berkata, pembalasan hakku. Kamu jangan membalas. Pembalasan hakku, kata Tuhan. Dan Tuhan pasti akan bertindak, saudaraku sekalian. Dia Allah yang hidup. Yang keempat, kalau kau jadikan dia Allah, berarti kamu akan selalu mencari apa yang diingini dia. Jangan hanya datang kepada Tuhan bawa persoalan minta perlindungan. Jangan hanya datang kepada Tuhan untuk bawa masalah, untuk mendapat jalan keluarnya. Tapi bawalah kerinduan hatimu untuk bisa menyukakan Tuhan. Allah adalah Allah yang reaktif dan responsif terhadap sikap umatnya. Anda tidak bisa membawa sebongkah daging atau sebongkah roti besar. Engkau hanya membawa sepotong ikan kecil. Ikan wader kecil. Tapi itu bisa menyenangkan Tuhan. Engkau tidak bisa membawa emas dan permata kepada Tuhan. Engkau bisa membutir-butir air matamu. Dan berkata, Tuhan, ini tenagaku. Yang Tuhan mau pakai kapan saja aku bersedia. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Baru Anda tidak punya Allah lain. Kalau Anda tidak berbuat ini, Anda masih punya Allah lain. Tapi kalau Anda berbuat ini, seperti yang saya ajarkan ini, Anda hanya punya Allah satu. Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.